Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kakek Merza, pensiunan gaul banyak acara. Kali ini kita mau dengarkan kisah dan motivasi dari Pak Arson yang sudah menjadi pendonor lebih dari 100 kali. Selamat siang Pak Arson. Siang Pak Merza. Pak Arson, bisa cerita mengapa dulu bisa menjadi pendonor darah aktif? Jadi awalnya saya itu hanya sebagai donor pengganti biasa begitu. Hanya kalau ada kerabat kenalan yang memerlukan darah, saya hanya menjadi donor pengganti. Kemudian di tahun 90 saat itu adik saya sakit memerlukan darah. Golongan darah adik saya itu golongan A. Tetapi saat kita butuh darah itu ternyata sulit sekali. Saya seharian mencari untuk 7 kantong. Akhirnya terniat dalam hati saya bahwa setelah selesai permasalahan ini, berkenaan dengan kesehatan adik saya akan menjadi donor darah sukarela tetap begitu. Jadi akhirnya persoalan adik saya selesai. Tapi baru di tahun 92 saya Januari 92 mulai mendonor secara rutin ya dan tercatat begitu. Kalau sebelumnya hanya pengganti tidak tercatat waktu pada saat itu kita tidak ada kartu donor untuk donor pengganti. Nah, sejak saat itu secara rutin kita berkala kita mendonorkan darahnya pada saat itu 3 bulan sekali. Jadi kalau ada waktu kita donor 3 bulan sekali. Cuma karena golongan darah saya AB itu ada satu masa ketika karena keterbatasan tempat penyimpanan darah segala macam, stok AB cukup, kita sampai 5 bulan baru bisa mendonor. AB itu termasuk yang banyak. Iya, yang memerlukan sedikit, pendonornya sedikit. Iya. Nah, itulah latar belakang saya mulai. Apa yang Bapak rasakan dengan Bapak jadi donor darah ini, Pak? Jadi yang berjalan seperti sekarang ini, jadi semacam ada yang hilang kalau kita sudah waktunya untuk mendonor, kita tidak segera mendonor. Apa yang belum saya kerjakan ini kan gitu. Jadi di badan yang ini kan, oh iya, ini sudah waktunya donor. Setelah kita mendonorkan darah kita. Dari sisi kesehatan Bapak dari seumuran Bapak merasa lebih sehat atau merasa biasa-biasa aja? Alhamdulillah ya, kalau kita bisa mendonor begini nih, terasa ada ya, kita harus ada konsekuensinya, kita harus menjaga kebugaran, kemudian mengatur pola makan agar kita fit dan siap mendonorkan darah itu. Jadi sudah tuntutan bahwa itu konsekuensi untuk menjadi pendonor. Untungnya ya di kita badan kita akan lebih terkontrol begitu. Iya. Apalagi darah kita kan berganti. Betul. Terus ya setiap habis donor darah itu ada darah baru yang diproduksi. Kan kalau kita tidak donor darah kita tuh ya itu lagi yang ibarat oli, itu lagi yang tidak dari. Baik Pak, mudah-mudahan pada semangat ya untuk jadi donor darah. Lihat Pak Arson sudah mendapatkan juga penghargaan dari pemerintah Satya Lencana Bakti Sosial atas sudah lebih dari 100 kali mendonorkan darah. Jadi nggak perlu takut untuk jadi donor darah. Donor darah itu adalah sedekah kehidupan ya Pak ya. Betul. Karena kalau ya ibarat kita harus cari uang dulu nih, tanpa uang yang udah ada memang di tubuh kita sedekahkan untuk membantu nyawa orang lain. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pantengin terus channel Kakek Merza, subscribe dan like videonya, sharing jika bermanfaat. Dah. Assalamualaikum.